Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sobat TH dan para pemirsa dimanapun kita berada, berjumpa kembali di Ramadan yang penuh berkah ini, Ramadan Karim ini, Ramadan Azim ini, dengan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Ramadan pada tahun ini. Untuk pertemuan kali ini di Ramadan yang agung ini, saya akan membacakan lagi sebuah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Untuk materinya yaitu menjaga lisan bagi orang-orang yang berpuasa. Hadis yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabbahu ahadun au qatalu falyakul inni shaimun. Rawahu muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Apabila salah satu atau seorang di antara kalian, di antara kita berpuasa, maka janganlah berkata kotor atau berkata gaduh di masyarakat. Fa in sabbahu ahadun au qatalu falyakul inni shaimun. Jika ada seseorang memakinya atau memusuhinya, hendaklah ia mengatakan bahwa saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi menginjak dari hadis ini adalah bahwasanya kita sebagai orang yang shaim atau orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, alangkah baiknya hari-hari kita isi dengan suatu hal yang positif. Menjaga lisan adalah suatu kewajiban bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Maka di satu sisi hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya naumus shaim ibadah. Orang yang sedang puasa, dia tidur, maka tidurnya itu dianggap oleh Allah sebagai suatu pahala. Ini mengibaratkan bahwasanya daripada kita terjaga atau kita berada di tempat suatu perkumpulan yang di situ isinya adalah tentang ghibah atau yang lainnya, maka kita seharusnya lebih baik untuk tidur di rumah. Karena tidur bagi orang yang berpuasa juga dihitung oleh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hadis yang kedua yaitu wa anhu. Wa anhu di sini adalah diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa tidak mau meninggalkan omongan bohong dan perbuatannya, maka tidak ada kebutuhan lagi bagi Allah dalam diri orang yang berpuasa meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi apabila seorang shaim atau orang yang berpuasa tidak pandai menjaga lidahnya, terutama dia masih berkata bohong pada waktu dia mengerjakan ibadah puasa Ramadan, maka yang didapatnya hanyalah lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala dari puasa Ramadan itu sendiri.
Ini berdasarkan dari hadis di kitab Riyadhus Shalihin berikut. Dan ada beberapa hal lain bagi orang yang berpuasa selain menjaga lidah. Salah satunya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza nasiya ahadukum fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amuhu Allah wa saqahu." Muttafaq alaih. Jadi apabila di dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari orang yang shaim itu lupa, tidak sengaja dia itu makan dan minum, maka makan dan minumnya itu sesungguhnya yang memberikan hanyalah Allah, yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi apabila ada orang yang berpuasa, di situ dia lupa bahwasanya dia itu sedang berpuasa, terus dia itu tidak sengaja dengan kelupaannya itu dia itu makan dan minum sampai dia tersadar, maka makan dan minumnya itu tidak membatalkan puasa karena dia itu dihukumi sebagai lupa, dan makan dan minumnya itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, makan dan minumnya orang yang sedang puasa yang dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan puasa. Beda lagi kalau orang itu lupa. Jadi itu membatalkan puasa. Karena lupa dan lupa itu adalah bedanya sedikit. Yang bisa merasakan hanyalah orang yang shaim atau orang yang puasa itu sendiri. Selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli tsumma yaqtasil wa yasumu. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, jadi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering ketika di malam hari pada bulan puasa Ramadan sering bertemu dengan istrinya. Ketika masuk fajar maka beliau mandi dan berpuasa. Jadi apabila ada suami istri yang di malam harinya itu sedang berkumpul dengan suaminya, dengan istrinya, maka diwajibkan untuk mandi sebelum fajar, sebelum dia mengerjakan puasa Ramadan itu sendiri. Jadi tidak diperkenankan mandi setelah dia itu makan sahur atau setelah dia berpuasa. Alangkah baiknya di dalam hadis ini itu adalah ketika sedang tidur dengan istri dan suaminya, maka pasangan itu diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu baru mengerjakan puasa Ramadan. Untuk itu perlu diperhatikan bagi orang-orang yang sedang berpuasa bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan itu amat sangat banyak sekali. Dan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan juga banyak sekali. Termasuk hadis-hadis yang saya bacakan tadi, perlu diingat bahwasanya jangan sampai kita itu ketika berpuasa bertahun-tahun hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja tanpa besok kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat puasa itu sendiri adalah bukan untuk manusia tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pahalanya tidak seperti pahala sholat, tidak seperti pahala zakat. Hanya Allah yang bisa memberikan pahala tersendiri bagi orang-orang yang berpuasa. Karena yaumur Ramadan atau saum Ramadan, hari Ramadan itu adalah ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang ditentukan oleh Allah, dan hari ini adalah hari yang dipilih oleh Allah, maka pahalanya pun ditentukan sendiri oleh Allah, berbeda dengan pahala-pahala pada ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alangkah baiknya kita sebagai orang yang berpuasa, terutama bagi siswa, kita harus selalu menjaga lisan kita ketika kita sedang berpuasa Ramadan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, sumaridha wal inayah. Semoga bermanfaat fid dinyi wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.